Ini nih gerombolan ini nih, yang kalau ngopi nggak pernah bayar, akhirnya apa? Bangkrut semua warung kopi, ya kan? Agenda keduanya, ya itu kemarin nih, jadi penyusup para provokat dari aksi mahasiswa yang harusnya damai, cerdas, ya kan? Jadi karena provokasi dari mereka, jadi kerusuhan. Ya, ini udah mengakar, mereka sudah mengakar, bahaya. Buat adik-adik mahasiswa, udah jangan demo dulu deh, ya, pulang. Kalian udah dimanfaatkan oleh mereka nih, mereka, ya, pulang. Yang penarik ojol, driver ojol, udah urusin orderan aja, ya. Anak istri nunggu rezekinya di rumah, ya, udah kembali kehidupan normal. Yang rugi kita semua ntar kalau terus, ya kan? Yang rugi kita semua ntar kalau terus rusuh. Udah, untuk melawan gerombolan ini cukup diam, ya, fokus ke diri kita masing-masing. Udah, itu aja. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Revi Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang video di atas itu sebuah bukti ya, saudara-saudaraku, untuk membuka kesadaran kita. Mereka hobinya itu memang demo. Ketika ada demo, pasti mereka ikut andil. Dan kita semua sudah mendengarkan gerombolan-gerombolan mereka yang selalu bikin heboh, bikin gaduh, ya kan? Yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, macam-macam lah. Ya, ada yang dokter, ada yang jenderal, macam-macam lah. Disebutkan semua. Kita semua sudah mendengarkannya. Itu gerombolan-gerombolan orang-orang yang pintar sekali memainkan massa, numpang anget istilahnya, ya kan? Makanya ada satu pertanyaan, kenapa demo ini menjadi isu, menjadi chaos? Jangan-jangan, gitu. Karena mereka mempunyai skenario, dan gitu, mau bikin sekretariat dan macam-macam untuk tahap-tahap yang akan mereka terapkan, gitu. Untuk menggugat, menyampaikan, dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau tambahkan, silakan. Ya teman-teman, ini jelas kerusuhan yang terjadi belakangan ini karena ulas gerombolan orang sakit hati ini yang mendukung Pak Anies Baswedan. Jujur aja, mereka nyebut sendiri ya, agenda ketiga, agenda berikutnya memakzulkan Gibran. Agenda pertamanya itu menyebarkan isu ijazah palsu untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi. Itu, ya kan? Yang jelas-jelas nyata kerjanya, ya kan? Tinggal satu titipannya, RUU perampasan aset sampai saat ini belum disahkan. Dan ini sebuah bukti. Kalau sudah mainnya massa itu, wah, kalau disusupi para penumpang gelap ini, wah, mereka pengalaman dalam hal memainkan massa. Kita tidak pernah diajari seperti itu, ya kan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini ternyata di dalam demo kemarin itu ada penumpang gelap. Nah, siapa nih kelompok-kelompok yang diduga penumpang gelap? Nah, selain itu, bertebaran fitnah-fitnah yang harus kita hentikan. Jangan teruskan kebiasaan memfitnah yang tanpa bukti, saudaraku. Nah, sebelum kita lanjut, siapa saja kelompok penumpang gelap itu ya, saya minta bantuannya untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng di channel ini untuk kebertahanan dan untuk eksistensi channel ini. Terima kasih sebelumnya atas bantuan kalian semuanya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata inilah kelompok yang kita duga penumpang gelap itu. Kalian ingat bagaimana kelompok ini sangat tidak suka, bahkan bisa dibilang sangat membenci Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Nah, siapa di balik mereka itu? Ada yang katanya itu tim pembela ulama dan aktivis. Nah, ternyata TPUA itu adalah bentukan dari Rizik Syihab. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Anda tentu tahu FPI dan HTI. FPI dan HTI itu adalah organisasi ilegal. Dia suka banget bermain pada hal-hal demikian. Nah, hati-hati saudaraku.
kita harus waspadai kelompok yang mengaku paling lebih baik dari orang lain, mengaku paling islami ini. Siapa yang bermain di sini? Nah, inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. Isu ijazah Presiden Jokowi ternyata bukan sekadar drama politik lokal. Kini muncul dugaan kuat bahwa isu ini merupakan bagian dari permainan asing, bahkan disebut-sebut sebagai orderan Amerika. Dalam sebuah pernyataan terbaru, sumber mengungkap bahwa kelompok di balik Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI yang kini sudah ilegal di Indonesia, tapi juga ditengarai mendapat dukungan dari kekuatan luar negeri. Diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. Isu ini disebut muncul karena kebijakan hilirisasi Jokowi yang merugikan Uni Eropa dan memicu tekanan global. Saat Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, Presiden Jokowi tetap teguh. Ini nikel punya kita, ujarnya. Tapi justru sikap tegas itulah yang membuat Jokowi dianggap berbahaya oleh pihak asing. Nah, coba tuh kita simak videonya ini. Ini adalah salah satu dedengkotnya HTI ikut nimbrung menjadi penumpang gelapnya. Jadi gini loh, lucu loh. Kita tahu nih orang-orang ini, ya. Dia berkontribusi terhadap apa yang terjadi hari-hari ini loh. Bayangin aja, setelah Pak Prabowo memimpin, orang-orang ini yang selalu membuat panas, membuat kegaduhan. Ya, dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian ya terhadap Pak Jokowi. Ya, ini orang-orang ini dia nggak sadar gitu bahwa mereka lah yang sebenarnya di awal memproses keadaan dan menjadi akumulasi sehingga saat ini terjadilah hal-hal yang kita semua sebenarnya tidak inginkan. Jadi gini ya, buat teman-teman semua ya, yang namanya kerusuhan, namanya chaos, itu nggak ada yang diuntungkan bagi kita-kita, masyarakat. Ya, kelas menengah ke bawah, nggak ada. Kita nggak ada untungnya. Chaos atau kerusuhan, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Ya mereka ya, smart money, ya paus yang memiliki uang-uang besar ya dikatakan. Dengan adanya kerusuhan, mereka mendapatkan keuntungan. Contohnya IHSG turun, dia bisa nyerok saham. Dan akhirnya dia ketika naik dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, dan dia bisa merelokasi uangnya mereka yang besar-besar itu ke luar negeri ya, atau ke safe haven, kemudian balik lagi taruh ke obligasi ketika negara udah membutuhkan hutang ya. Mereka yang diuntungkan ya. Kerusuhan itu nggak ada untungnya buat kita gitu ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari gitu teman-teman ya. Kita semua yakin lah Pak Prabowo ini memang punya lawan. Siapa dia nanti kita bahas, akan terlihat siapa nanti gitu ya. Kita lihat agen asing bermain, pasti bermain pada kondisi seperti ini ya. Tidak ada yang namanya bisa menggerakkan mobilisasi massa sebanyak ini, sistematis ini tanpa uang yang besar sekali, nggak ada. Ini triliunan ini ya. Memang ini konspirasi tingkat tinggi, bahkan melibatkan pihak asing. Pertarungan US dengan Cina udah pasti ada di sini.